Ini ya teman-teman, dimohonkan on cam terlebih dahulu sesuai dengan arahan Bu Vina untuk saling menghargai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang anggaran publik. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik, serta teman-teman yang hadir di dalam ruang Zoom ini. Baik, perkenalkan nama saya Revalina Gadista selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Di sini ada pun teman-teman pemateri. Yang pertama itu ada Elsa Desimbiring, Sofia Rahmah Rahab, Anjani Laras, dan Rizky Maya Putri. Next. Kali ini kita membahas terkait pengertian anggaran publik, kemudian teori dasar anggaran publik, serta asas-asas anggaran publik. Baik, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas terkait pengertian anggaran publik yang dimana sudah tertera di screen layar. Pengertian anggaran publik menurut Mardiasmo yaitu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Dan Jaya adalah anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Dan juga menurut Indra Bastian, merupakan paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dan kelompok kami menyimpulkan anggaran publik yaitu tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran, dan juga instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara demi mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi tentang teori akan dijelaskan oleh Rizky Maya Putri dan dilanjutkan oleh Sofia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar anggaran publik. Anggaran sektor publik dilandasi oleh kondisi kelangkaan sumber daya terbatas. Pada tahun 1940, Prof. Oke mempertanyakan dasar pengambilan keputusan alokasi anggaran yang memicu perdebatan panjang di kalangan ekonomi. Baru pada 1992, Venerable Lewis memberikan jawaban melalui paper Toward a Theory of Budgeting yang menawarkan 3 proposisi dasar dalam pengambilan keputusan anggaran, yaitu yang pertama relative value. Pengeluaran harus diukur berdasarkan nilai relatifnya. Karena sumber daya terbatas, keputusan anggaran harus mempertimbangkan apakah pengeluaran memberikan hasil yang sepadan dengan biaya alternatif yang dikorbankan. Lalu ada instrumental analisis. Pengambilan keputusan didasarkan pada analisis nilai tambahan dari pengeluaran tambahan dengan mempertimbangkan konsep utilitas marginal, yaitu setiap tambahan input menghasilkan tambahan output hingga mencapai titik keseimbangan. Akan saya lanjutkan kepada rekan saya, Sofia. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Mungkin share screen-nya boleh dilanjut. Oke, baik. Melanjutkan tentang teori dasar anggaran publik, yaitu teori perwakilan, di mana teori ini berpendapat bahwa anggaran sektor publik mencerminkan preferensi dan prioritas masyarakat yang diwakili oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, teman-teman, bahwa masyarakat kan ikut langsung nih memberikan dana untuk anggaran publik seperti pajak dan sebagainya. Nah, dalam hal ini masyarakat tidak serta-merta ikut langsung untuk mengimplementasikan anggaran yang ada, namun dapat diwakilkan oleh pemerintah. Tapi prioritas utamanya tetap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada teori
manajemen keuangan, teori ini berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir tentang asas-asas anggaran publik yang akan dijelaskan oleh Anjani. Kepada Anjani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas anggaran publik. Anggaran publik diatur oleh asas-asas yang dijabarkan sebelum Undang-Undang Keuangan Negara yang meliputi asas umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas tahunan. Asas ini menyatakan bahwa anggaran negara dibuat setiap tahun dan harus mendapat persetujuan dari badan legislatif seperti DPR. Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN harus ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Tahun Anggaran berjalan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berikutnya ada asas universalitas. Asas ini menegaskan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara tidak boleh dicampur. Jadi setiap transaksi keuangan itu harus ditampilkan secara utuh dan transparan dalam dokumen anggaran. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, jadi setiap kementerian atau lembaga itu harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan rincian yang jelas. Berikutnya ada asas kesatuan. Asas ini memastikan bahwa seluruh pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran yang lengkap, sehingga DPR memiliki hak untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Yang terakhir ada asas spesialitas. Asas ini mensyaratkan bahwa setiap jenis pengeluaran itu harus dimuat dalam mata anggaran tertentu dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, jumlah anggaran yang ditetapkan adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Dan secara kualitatif, penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukannya. Next. Selain itu, terdapat juga beberapa asas baru dalam pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan best practice. Yang pertama itu ada profesionalitas, di mana pengelolaan keuangan negara harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Berikutnya ada akuntabilitas berorientasi hasil, di mana setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab atas kinerja dan hasil program. Terus ada proporsionalitas, di mana pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas dan tujuan kementerian atau lembaga. Lalu ada keterbukaan, di mana pengelolaan keuangan negara harus terbuka, termasuk dalam pembahasan dan pengawasan anggaran. Yang terakhir ada pemeriksaan keuangan, di mana pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang objektif dan independen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini. Dipersilakan. Saya ulangi lagi bagi kelompok 3 sampai 7 dipersilakan. Baik, ada Anissa Dwi Wahyuni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Wahyuni dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana mekanisme alokasi anggaran dalam situasi darurat atau kejadian tak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Nurmeindi Sidabuntar, dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 5. Perkenalkan, saya Nurmini Sirebutar dari kelompok 4. Pemerintah seringkali mengklaim bahwa anggaran publik telah dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun berbagai kasus korupsi anggaran itu masih sering terjadi. Menurut kelompok 5, ini tuh sejauh mana transparansi anggaran di Indonesia itu sudah diterapkan secara efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Piana Febrina, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Seperti yang dijelaskan tadi, sudah dipaparkan bahwasannya tentang materi anggaran publik. Di sini saya, Piana Febrina, dari kelompok 7 izin bertanya mengenai apakah ada kebutuhan untuk reformasi struktural dalam sistem penganggaran publik, dan jika ya ada, bentuk reformasinya seperti apa yang perlu dilakukan ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada Aditya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Efriani dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana mekanisme pengawasan publik terhadap anggaran untuk mencegah penyalahgunaan dana? Baik, itu saja. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Lutfia di... Baik, terima kasih moderator. Tadi dijelaskan bahwa teori dasar anggaran publik itu memiliki dua teori. Salah satunya adalah teori perwakilan yang menyatakan bahwa anggaran itu mencerminkan preferensi masyarakat. Nah, menurut kalian, dalam praktiknya, apakah masyarakat itu benar-benar memiliki pengaruh dalam penyusunan anggaran, ataukah keputusan itu lebih banyak ditentukan oleh elit politik dan birokrat? Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian ada Radelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Radela Febrianti dari kelompok 7 yang bertanya mengenai implementasi anggaran publik. Bagaimana membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana mengukur keberhasilan dan dampak dari program-program yang didanai dengan anggaran publik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok yang belum bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup. Next slide. Oh, ada Abdillah, kepada Abdillah dipersilakan. Oke, bentar ya. Jadi, pertanyaan saya adalah, jika dalam situasi di mana penerimaan negara itu menurun akibat perlambatan ekonomi, apakah lebih bijak bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan anggaran belanja atau melakukan pemotongan? Bagaimana asas keseimbangan dan asas mendorong ikut serta dalam keputusan ini? Oke, itu saja. Terima kasih. Bagi teman-teman, mungkin ada lagi. Jika tidak ada, kami tutup pertanyaan dari Jika tidak ada, kami tutup. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan pemaparan materi kita kali ini, yaitu bahwa anggaran publik adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada tahun 1940, Prof. K. mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah memutuskan pengalokasian anggaran. Nah, Verne Lewis ini menjawab pada tahun 1952 dengan 3 proposisi, yaitu nilai relatif, analisis inkremental, dan efektivitas relatif. Kemudian teori-teori lain seperti teori perwakilan dan manajemen keuangan menekankan bahwa anggaran publik harus mencerminkan preferensi masyarakat melalui pemerintah sebagai representasinya dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaannya. Pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan pengaruh keputusan keuangan terhadap masyarakat dan negara serta memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Kemudian, dalam penganggaran publik terdapat asas-asas yang mengatur pengelolaan anggaran, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Selain itu, terdapat asas modern yang mengarah pada praktik terbaik, seperti akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas,
proporsionalitas, kemudian keterbukaan dan pemeriksaan independen untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Next. Kemudian ada pun saran-saran dalam pengelolaan anggaran publik. Yang pertama itu peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam persiapan serta pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kedua itu meningkatkan partisipasi publik dalam proses penganggaran. Kemudian yang terakhir haruslah fokus pada akuntabilitas dan hasil. Next slide. Berikut daftar pustaka yang jurnal dan internet yang menjadi referensi kami dalam materi ini. Selanjutnya, berikut juga review dari kelompok 6 dengan nilai total yaitu 86. Selanjutnya, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas partisipasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.